Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 19021020421 dari Prodi PGSD kelas D Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum atau uji coba terkait listrik dan magnet. Pada percobaan pertama yaitu tentang arus listrik dan percobaan kedua yaitu arah magnet. Adapun tujuan pada percobaan yang pertama yaitu untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua yaitu untuk mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Adapun percobaan yang kedua yaitu tujuannya untuk mengetahui cara membuat magnet dengan cara menggesek elektromagnet dan induksi. Pada percobaan yang pertama ini, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada kabel rangkap sepanjang 1 meter. Kemudian ada 1 buah baterai kotak, ada karbon pensil, kita butuhkan 2 saja. Kemudian ada 1 buah lampu pijar dan 1 buah pitingnya. Kemudian ada 1 buah lakban. Ada 6 buah gelas yang sudah saya beri label masing-masing, yang mana di dalamnya terdapat larutan air keran, kemudian larutan air garam, larutan air gula, larutan air kapur, kemudian larutan air sabun, dan asam cuka. Adapun langkah-langkah atau prosedurnya, yang pertama yaitu setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kita dapat membuat rangkaian listrik dari kabel rangkap, batu baterai kotak, kemudian karbon pensil, dan lampu pijar, serta lakban. Adapun cara membuatnya yaitu sebagai berikut. Baik, adapun hasil rakitan atau rangkaiannya yaitu seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita dapat mendekatkan kedua ujung karbon seperti ini untuk memeriksa dan memastikan apakah hasil rakitan ini berfungsi dengan baik. Jika berfungsi, maka lampu pijarnya akan nyala. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita dapat memasukkan karbon pensil ini kepada setiap gelas yang sudah diberikan masing-masing larutan yang berbeda. Langsung saja yang pertama kita akan mencobanya pada air keran. Kita masukkan kedua ujung karbon pada gelas dan jangan sampai karbon ini menyentuh gelas. Kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Kemudian kita dapat mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Berikutnya yaitu sebelum kita masukkan dalam larutan yang lain, kita terlebih dahulu harus mengelap karbon ini sampai kering. Selanjutnya kita dapat memasukkan dalam larutan air garam. Kita coba masukkan ujung karbon. Kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Setelah itu kita dapat mencatatnya pada tabel hasil pengamatan.
Berikutnya kita dapat memasukkannya pada larutan air gula. Namun sebelumnya kita lap kembali ujung karbon ini. Kita masukkan pada larutan air gula. Kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Untuk kemudian kita masukkan pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita lap kembali dan kita coba masukkan pada larutan berikutnya, yaitu larutan air kapur. Kita amati perubahan apa yang terjadi. Kemudian kita dapat mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kita lap kembali ujung karbon. Kemudian kita coba masukkan pada larutan berikutnya, yaitu larutan air sabun. Kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Setelah kita ketahui, kita dapat mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Kita lap kembali ujung karbon. Dan coba kita masukkan pada larutan yang terakhir, yaitu larutan air cuka. Coba kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, setelah diketahui, kita dapat mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita dapat kembali memeriksa hasil pengamatan tadi dan mencatatnya pada tabel hasil pengamatan yang sudah kita buat. Kita lihat perubahan apa yang terjadi pada lampu pijar dan perubahan apa yang terjadi pada gelembung yang ada. Baiklah, langsung saja pada percobaan yang kedua. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan yang kedua yaitu yang pertama ada 1 buah baterai 1,5 volt, kemudian 2 buah paku berukuran besar, kemudian ada 1 buah kumparan foil berukuran 1 meter, dan yang keempat ini ada klip kertas. Kita butuhkan 6 saja seperti ini. Setelah itu ada 1 buah magnet batang seperti ini, dan yang terakhir yaitu ada 1 buah isolasi bening. Yang pertama, kita akan membuat magnet dengan cara menggesek atau gesekan. Nah, adapun langkah atau caranya, yang pertama yaitu kita ambil 1 buah paku besi yang bukan magnet seperti ini. Kemudian kita dekatkan ujung paku besi pada klip kertas. Kita lihat dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, setelah seperti ini dapat terlihat bahwa ternyata paku besi tidak dapat menarik klip kertas. Dapat terlihat ya bahwa paku besi tidak dapat mengangkat klip kertas. Nah, langkah berikutnya yaitu kita dapat melakukan atau mencobanya dengan cara menggesekkan paku besi kepada batang magnet. Kita gesekkan selama 10 detik dengan satu arah.
10 detik, kemudian kita dapat mendekatkan kembali ujung paku besi pada klip kertas dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, dapat terlihat bahwasanya paku besi dapat mengangkat satu buah klip kertas. Berikutnya, kita dapat mencobanya kembali dengan cara menggesekkan paku besi pada papan magnet dengan durasi 40 detik dengan satu arah. Setelah kurang lebih 40 detik, kita dapat mencobanya kembali dengan cara mendekatkan ujung paku besi pada klip kertas dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Dapat terlihat ternyata paku besi mampu mengangkat dua klip kertas. Dapat kita amati ya, dan kita lihat ternyata paku besi dapat mengangkat dua klip kertas. Yang kedua yaitu kita dapat membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau dengan cara mengaliri arus listrik. Langkahnya atau caranya yang pertama yaitu kita ambil satu buah paku besi, kemudian kita liliti dengan kumparan oil. Kita liliti dengan kumparan koil sebanyak 20 lilitan. Setelah 20 lilitan, kemudian kita letakkan ujung dari lilitan ini pada ujung baterai dan kita tutup saklar ini menggunakan isolasi. Jangan lupa ujung satunya juga kita letakkan pada ujung baterai. Nah, setelah itu kita dapat meletakkan atau mendekatkan ujung paku besi pada klip kertas dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa paku besi yang dililiti menggunakan kumparan koil sebanyak 20 lilitan dapat mengangkat dua buah klip kertas. Setelah itu, kita dapat mengurangi jumlah lilitan pada paku, yaitu kita kurangi menjadi 10 lilitan saja. Setelah itu, kita dapat mendekatkannya kembali, mendekatkan ujung dari paku besi kepada klip kertas dan kita amati perubahan apa yang terjadi. Dapat terlihat di sini paku besi dapat mengangkat satu buah magnet, satu buah klip kertas.
Dapat dilihat seperti ini. Nah, kemudian kita ulangi langkah yang sama dengan cara mengurangi jumlah lilitan menjadi 5 buah lilitan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita dekatkan ujungnya. Dan kembali kita dapat mendekatkan ujung dari paku besi pada klip kertas. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Di sini dapat terlihat bahwa ujung paku besi ini mampu mengangkat klip kertas satu buah, namun kekuatannya lemah, lebih kuat pada lilitan paku besi yang dililit dengan 10 lilitan gumpalan koin. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat magnet dengan cara induksi. Adapun caranya yaitu yang pertama, kita ambil satu buah magnet batang, kita pegang salah satu ujung magnetnya, dan salah satu ujung magnet ini dijadikan sebagai pusat bumi. Caranya yaitu kita dekatkan ujung magnet yang dijadikan sebagai pusat bumi pada klip kertas. Nah, seperti ini. Setelah sudah satu terangkat, kemudian kita dekatkan lagi ujung dari klip kertas ini pada klip kertas yang lainnya, dan kita amati apa yang terjadi. Ternyata menempel. Kita dekatkan kembali ujung dari klip kertas yang kedua pada klip yang lainnya. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan 4 klip kertas. Yang terakhir yaitu kita dekatkan kembali ujung klip kertas pada klip yang terakhir. Nah, dapat dilihat semua klip kertas ini dapat terangkat empat-empatnya. Demikianlah serangkaian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.